Pakualam kemudian diantarkan petugas itu menuju ke sebuah ruangan. Mereka berjalan menyusuri lorong lebar yang terang. Beberapa lukisan tangan karya-karya klasik dipamerkan di sepanjang dinding lorong. Mereka berpapasan dengan beberapa orang sebelum akhirnya tiba di depan sebuah pintu. Petugas mendekati scan wajah. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Mereka pun masuk. Di ruangan itu ada beberapa sofa dan meja. Halilintar telah duduk di salah satu sudut. Melihat Pakualam, dia pun bangkit dan bergegas menemui. Petugas berbicara beberapa kalimat dengan Halilintar, lalu undur diri. Bagaimana istirahat Anda, Tuan Hulu Balang? Apakah menyenangkan? Tentu saja, Tuan Muda Halilintar. Sepanjang di Kampung X, saya selalu menikmati setiap momennya, bahkan ketika istirahat. Halilintar mengajak Pakualam duduk di sebuah sofa. Mereka pun berbincang, mulai akrab dan hangat. Hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Beberapa lama, sampai sebuah pintu dalam ruangan itu terbuka, dan seorang keluar. Laki-laki itu mendekati mereka berdua. Halilintar beranjak berdiri. Pakualam mengikuti. Tuan Hulu Balang, beliau Kanjeng Sinuhun, Menteri Pertahanan Kampung X. Mereka bersalaman. Kanjeng Sinuhun masih muda, seusia mereka. Dia juga berpenampilan kasual, tidak mengesankan seorang Menteri Pertahanan, lebih mendekati seorang yang akan pergi liburan. Silahkan, kata Kanjeng Sinuhun mempersilahkan mereka berdua duduk. Halilintar memulai perbincangan. Dengan cepat, obrolan menjadi akrab dan hangat. Nanti, Tuan Hulu Balang akan bekerja di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, tegas Halilintar. Dengan senang hati, jawab Pakualam. Kami memang tidak mengimplementasikan spesialis dalam kluster kementerian. Kementerian kami lebih multidisipliner, sehingga kami di Kementerian Pertahanan tidak hanya disibukkan dengan urusan-urusan terkait bidang kemiliteran saja, melainkan juga soal pangan, ekspor-impor produk, persebaran penduduk, dan lain-lain. Dalam bidang militer kami anggap kami sudah nomor 1 di antara kelompok-kelompok di sekeliling kami. Bahkan di hutan Mentauk ini, misalnya dari gerombolan Lowo Ijo atau Pangeran Sugiono Sepuh. Karena itu kami memegang kontrol apakah hutan Mentauk ini akan kami buat tegang atau tenang. Karena kemampuan militer kedua kelompok itu di bawah kami, maka mereka akan tetap menjaga sikap agar kami juga tidak menyerbu dan menghabisi mereka. Karena itu, kami bisa mengembangkan bidang-bidang lain tanpa diganggu atau dikendalikan oleh pihak lain. Kami benar-benar berdaulat, menentukan arah Kampung X karena memang tidak memiliki ketergantungan kepada kelompok manapun. Memang, kelompok Lowo Ijo dan Pangeran Sugiono Sepuh terus berusaha menanamkan pengaruhnya di Kampung X. Mereka melakukan perekrutan agen-agen lokal atau penyusupan-penyusupan, tapi semua bisa kami kendalikan, termasuk, maaf, Anda, Tuan Hulu Balang. Tanpa Anda sadari, kami sudah melakukan scanning kepada Anda sejak masuk perbatasan Kampung X. Kami memiliki banyak database tentang Anda. Oleh karena itu, kami tahu Tuan Hulu Balang clear dan bukan ancaman. Bahkan bisa kami jadikan partner untuk mengembangkan beberapa hal di Kampung X. Pakualam manggut-manggut, mengagumi isi pesan dan cara bicara Kanjeng Sinuhun, intonasinya, gaya bicaranya, pilihan katanya, benar-benar menunjukkan dia seorang yang berisi dan bukan kaleng-kaleng. Pakualam teringat pada persinggahannya di wilayah sebelum sampai Kampung X. Dia mendapati salah satu petinggi di kampung itu yang sama sekali tidak mengesankan sebagai petinggi kampung. Sikapnya kekanak-kanakan
Gayanya tengil, nyebelin, dan bicaranya kosong, gak ada isi. Sementara di kampung lain di pegunungan Himalaya, Pakualam juga bertemu dengan pemimpin kampung yang sekaligus dianggap sebagai pemimpin spiritual. Dia masih anak-anak, belum 17 tahun, tapi dia seperti orang yang telah berusia di atas 60 tahun. Tutur katanya, kalimat-kalimat yang disampaikan mencerminkan dia seorang yang syarat dengan pengetahuan, kebijakan, dan kearifan. Jadi, nanti Tuan Hulubalang akan menandatangani kontrak kerja dengan sekretariat kementerian. Ada rincian tugas yang harus Tuan lakukan, termasuk besaran upah yang akan Tuan dapatkan, juga fasilitas dan asuransi yang akan Tuan peroleh. Seorang petugas masuk, dia membawa nampan berisi kertas dan pena. Silakan dibaca, Tuan. Jika setuju, Tuan bisa tanda tangani. Dalam hal kontrak kerja, kami menerapkan cara konvensional, Tuan, untuk menghormati personalisasi seseorang. Tanda tangan itu unik, sebuah karya seni. Pakualam tertawa kecil. Dia membawa kontrak itu dan tak lama kemudian membubuhkan tanda tangan. Selamat bekerja, Tuan, kata Kanjeng Sinuhun dan Halilintar bergantian. Kami ingin